Malam itu, stadion bergetar bukan karena gol semata, tetapi karena keheningan yang berubah jadi kekaguman. Di tengah gemuruh penonton, Tom Hay, gelandang elegan Persib Bandung, memainkan sepak bola seperti puisi yang hidup. Setiap sentuhan bolanya berirama, setiap driblenya seolah mengandung cerita, dan setiap umpan panjangnya terasa seperti lukisan yang disusun dengan perasaan. Namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tak terlihat, sebuah luka, sepi, dan kehilangan. Tom bukan hanya sedang bermain sepak bola, ia sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Sejak kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Di usia 30 tahun, kesempatan itu mungkin yang terakhir. Sebuah mimpi besar yang pupus di depan mata, meninggalkan ruang kosong dalam perjalanan seorang pemain yang selalu bermain dengan hati. Tapi Tom Hay tak tenggelam dalam kecewa. Ia memilih jalur yang lebih sulit, menjadikan rasa sakitnya sebagai bahan bakar. Laga melawan PSBS Biak menjadi panggung kebangkitan, di mana seorang gelandang yang dikenal tenang berubah menjadi sosok agresif, progresif, dan nyaris tak terbendung. Ia berlari bukan sekadar mengejar bola, tapi menyalurkan amarah dan cinta yang belum selesai terhadap sepak bola. Dalam setiap tackle dan umpan, ada fragmen emosi yang disublimasi menjadi seni. Manajer Persib, Boyan Hodak, menyadari itu. Ia menarik Tom sebelum peluit akhir berbunyi, bukan karena lelah, melainkan karena khawatir. Terlalu banyak gairah dalam satu tubuh bisa memancing bahaya, terutama di lapangan yang panas oleh tensi. Hodak tahu, malam itu Tom bermain dengan nyawa, bukan sekadar tenaga. Kini, di Bandung, nama Tom Hay menjadi simbol baru, keteguhan hati dan keindahan yang lahir dari luka. Ia bukan hanya ikon klub, tapi representasi dari apa yang membuat sepak bola begitu manusiawi, bahwa di balik setiap permainan yang indah selalu ada perjuangan, rasa sakit, dan keberanian untuk bangkit lagi. Ketika Persib mengumumkan jersey edisi khusus Tom Hay, itu bukan sekadar merchandise. Itu adalah penghormatan pada perjalanan seorang manusia yang menolak menyerah, yang memilih mencintai lagi meski pernah hancur oleh mimpi yang tak jadi kenyataan. Dan mungkin disitulah esensi sepak bola yang sebenarnya. Bukan tentang kemenangan semata, tapi tentang bagaimana seseorang menyalakan kembali api di dalam dirinya, di tengah gelap, di tengah luka, demi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, cinta pada permainan ini. Sebelum namanya menggema di Bandung, Tom Hay telah lebih dulu menempuh jalan panjang yang berliku. Ia bukan bintang instan, bukan pula produk dari sorotan media. Ia adalah hasil dari perjalanan penuh luka, kerja keras, dan kesabaran seorang pemain yang mengandalkan kecerdasan lebih dari sekadar tenaga. Lahir di Amsterdam, besar di lingkungan yang keras dan kompetitif, Tom belajar satu hal sejak muda. Sepak bola bukan hanya tentang kecepatan kaki, tapi juga ketenangan pikiran. Di Akademi Belanda, ia ditempa dalam sistem yang menuntut presisi dan pemahaman taktik mendalam. Tapi kehidupan tak selalu seindah pola umpan yang ia susun di lapangan. Cedera datang silih berganti, kontrak berpindah, dan peluang di Eropa mulai menipis. Namun di titik itulah nasib mempertemukannya dengan Indonesia. Tanah leluhurnya, tempat identitasnya menemukan rumah baru. Ia datang bukan sebagai pemain bintang, melainkan sebagai seseorang yang mencari arti baru dari karirnya. Di Bandung, ia menemukan sesuatu yang tak bisa dibeli. Kehangatan, cinta publik, dan ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Di bawah bimbingan Boyan Hodak, Hay bukan hanya diandalkan sebagai gelandang pengatur serangan, tapi juga sebagai jiwa dari sistem permainan Persib. Dalam setiap laga, ia membaca ritme permainan seperti seorang konduktor membaca partitur musik. Ia tahu kapan harus memperlambat, kapan harus menusuk cepat, kapan harus menenangkan tim yang gelisah. Namun, apa yang membuatnya istimewa bukan hanya teknik atau visi permainan. Yang membuat Tom Hay berbeda adalah emosinya yang tulus, cara ia mengekspresikan perasaan lewat sepak bola. Ketika timnas Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia, Tom bukan sekadar kecewa, ia patah hati. Tapi ia tidak menunjukkannya dengan air mata, melainkan dengan performa terbaik sepanjang karirnya. Sepak bola adalah bahasa yang kupakai untuk bicara dengan dunia, katanya suatu kali dalam wawancara singkat usai laga. Dan malam itu, aku hanya ingin berbicara dengan sepenuh hati.
Kalimat itu menggema di benak banyak orang, sebab di era di mana sepak bola sering kehilangan sisi kemanusiaannya, Tom Hay menghadirkan sesuatu yang nyaris hilang, kejujuran emosional di tengah kompetisi modern. Ia mengingatkan kita bahwa seorang pemain bukan sekadar alat kemenangan, tapi manusia yang hidup, merasa dan terus berjuang untuk makna yang lebih besar. Kini, setiap kali ia melangkah ke lapangan dengan seragam biru Persib, publik tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar pertandingan. Mereka sedang melihat kisah hidup yang ditulis ulang, kisah tentang jatuh, bangkit, dan menemukan keindahan di antara luka. Ada satu momen yang sering diingat para pemain Persib Bandung musim ini. Bukan gol, bukan kemenangan besar, tapi keheningan di ruang ganti setelah kekalahan Timnas Indonesia di laga penentuan Piala Dunia. Di sudut ruangan, Tom Hay duduk diam, menatap kosong ke lantai. Tak ada kata, tak ada amarah. Hanya kesunyian panjang yang menandakan seseorang sedang berjuang menata hatinya sendiri. Beberapa pemain muda mendekat, menunggu nasihat, mungkin sekadar kalimat motivasi. Tapi Hay hanya tersenyum kecil dan berkata pelan, "Kalian tahu, kadang kita tidak bisa mengubah hasil, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita bereaksi terhadapnya." Kalimat sederhana itu menjadi semacam mantra di ruang ganti Persib. Sejak hari itu, Tom Hay berubah. Bukan menjadi lebih keras, tapi lebih hidup. Ia datang lebih awal ke latihan, membimbing rekan muda, dan bahkan ikut membantu staf dalam analisis pertandingan. Ia mulai berbicara lebih banyak, bukan dengan ego, tapi dengan ketulusan yang menular. Di setiap sesi latihan, tatapannya tak lagi kosong. Ia memandang lapangan seolah itu adalah tempat penyembuhan. Dan benar saja, dari luka itu lahirlah sesuatu yang baru. Penampilannya melawan PSBS Biak menjadi simbol metamorfosis itu. Tom bukan hanya bermain baik, ia bermain dengan jiwa yang terbakar. Sentuhannya halus, namun syarat makna. Gerakannya sederhana, tapi mengguncang ritme permainan. Setiap kali bola melewati kakinya, stadion bergemuruh seperti sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sepak bola, kebangkitan seorang manusia. Boyan Hodak yang memahami betul sisi emosional pemainnya, tahu betapa pentingnya malam itu. "Saya menarik Tom bukan karena tak kuat, tapi karena saya tahu dia sudah memberi semuanya," ujarnya seusai pertandingan. Malam itu bukan tentang taktik, itu tentang hati kini. Tom Hay menjadi figur yang melampaui sekadar peran gelandang. Di ruang ganti, ia adalah mentor, di lapangan, ia adalah kompas moral, dan di mata publik, ia menjadi simbol bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang keberanian untuk terus mencintai permainan ini, bahkan setelah kehilangan yang paling menyakitkan. Ketika Persib meluncurkan jersey edisi khusus Tom Hay, itu terasa lebih dari sekadar penghormatan. Itu adalah monumen kecil bagi semangat manusia, bahwa dari rasa kecewa yang dalam bisa lahir inspirasi yang abadi. Bagi banyak orang, Tom Hay telah membuktikan satu hal, bahwa di tengah dunia sepak bola yang keras dan tak kenal kompromi, masih ada tempat bagi kejujuran, empati, dan keindahan yang lahir dari ketulusan hati. Waktu berlalu, namun gema nama Tom Hay justru makin kuat terdengar, bukan hanya di Bandung, tapi di seluruh penjuru Indonesia. Ia telah melampaui batas seorang pemain klub. Ia menjadi gema moral, sebuah inspirasi tentang bagaimana manusia bisa berdiri kembali setelah dikecewakan oleh hal yang paling ia cintai. Di mata publik sepak bola Indonesia, Tom bukan sekadar gelandang bertalenta. Ia menjadi simbol integritas dan ketenangan di tengah badai, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia sepak bola yang kian bising oleh ego dan drama. Para pelatih muda mulai menjadikan caranya bermain sebagai bahan diskusi. Bagaimana Hay mampu menjaga tempo, membaca permainan dengan elegan, dan menghadirkan kendali tanpa kehilangan rasa. Anak-anak Akademi Persib bahkan menyebutnya guru tanpa kata. Salah satu pemain muda dalam sebuah wawancara pasca laga berkata, "Ketika latihan, Tom tidak banyak bicara, tapi setiap gerakannya seperti pelajaran. Cara dia menerima bola, mengatur napas, menatap lawan, semuanya mengajarkan kami tentang kesabaran dan keyakinan." Itulah resonansi sejati yang lahir bukan dari popularitas, tapi dari karakter. Dari bagaimana seseorang membawa dirinya,
bahkan di saat dunia tidak memberinya panggung terbesar. Publik pun perlahan menyadari bahwa Tom Haye bukan pemain yang bermain untuk sorotan. Ia bermain untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam, bahwa sepak bola sejatinya adalah tentang koneksi antara pemain dan penonton, antara harapan dan kenyataan, antara rasa sakit dan kekuatan untuk bangkit. Dalam wawancara dokumenter singkat yang viral, Tom berkata dengan nada tenang, "Aku mencintai sepak bola bukan karena ia selalu indah, tapi karena ia selalu jujur. Ia mengajarkan kita tentang kehilangan, tapi juga tentang bagaimana cara mencintai lagi." Kata-kata itu menancap di hati banyak orang, supporter, pelatih, bahkan mereka yang bukan penggemar sepak bola. Karena pada akhirnya, perjalanan Tom Haye bukan hanya tentang bola yang berputar di atas rumput, tapi tentang kehidupan yang terus bergerak meski pernah jatuh di titik terdalam. Kini, ketika ia berdiri di tengah lapangan dengan ban kapten melingkar di lengannya, sorot matanya tak lagi menyimpan kesedihan. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang yang telah berdamai dengan masa lalunya dan keyakinan bahwa setiap pertandingan, sekecil apapun, bisa menjadi bentuk syukur atas kesempatan untuk bermain lagi. Dari Amsterdam ke Bandung, dari luka ke cahaya, Tom Haye telah menunjukkan satu kebenaran abadi, bahwa sepak bola bukan sekadar permainan untuk menang, tetapi cermin dari jiwa manusia yang terus belajar untuk tidak menyerah, mencintai lagi, dan memberi makna pada setiap langkah. Kini, perjalanan Tom Haye telah melewati fase yang lebih dari sekadar statistik, trofi, atau penghargaan individu. Ia telah menulis kisah yang jauh lebih berarti. Kisah tentang keteguhan hati, tentang seni bertahan di tengah kerapuhan, tentang menemukan makna di balik kehilangan. Dari setiap langkahnya di rumput hijau, Tom meninggalkan jejak yang tak mudah pudar. Jejak bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan bahasa kehidupan. Ia mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses menjadi lebih manusiawi. Bahwa di balik sorak penonton dan tekanan ekspektasi, selalu ada ruang bagi kejujuran, kesabaran, dan cinta yang tulus pada permainan. Ia tak pernah mengaku pahlawan, tapi justru di sanalah letak kepahlawanannya. Tom Haye mengubah luka menjadi inspirasi, menjadikan sepak bola sebagai cermin jiwa, tenang di permukaan, dalam di hati. Dan mungkin warisan terbesarnya bukan pada gol atau assist, tapi pada keheningan yang ia tinggalkan setelah peluit panjang, ketika semua orang sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang jujur, indah, dan langka. Kini, pertanyaannya kembali pada kita, para generasi penerus, para pemain muda, para pecinta sepak bola Indonesia. Apakah kita akan meneruskan nilai-nilai yang telah ia tunjukkan? Apakah kita akan menjadikan sepak bola sekadar panggung atau menjadikannya ruang untuk tumbuh, belajar, dan memaknai hidup? Sebab pada akhirnya Tom Haye hanyalah cermin dan kita semua adalah pantulannya. Lalu bagaimana menurutmu? Apa arti perjuangan Tom Haye bagimu? Tentang semangat, kegigihan, atau mungkin tentang luka yang bisa berubah menjadi cahaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah dan bagikan pandanganmu. Apa makna sejati sepak bola bagi generasimu hari ini?